Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أيها الآباء والإخوان والبنين rahimani warahmatullahi jami'an. Alhamdulillah, dengan kudrah kaunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala serta taufik dan inayahnya, pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia pada salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini merupakan pemandangan yang sangat indah dan mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi diri kita masing-masing. Selepas kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam daurah nasional, bertemu dengan masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertemu dengan saudara dari berbagai macam tempat. Sungguh sangat indah pemandangan bila semuanya betul-betul kokoh, mengokohkan agama, mengokohkan ilmu, mengkualitaskan ilmu, kemudian mengkualitaskan amal, ibadah, qurbah, dan terus menyemangati diri untuk dakwah yang merupakan amalan sangat mulia, bahkan tugas pilihan, tugas manusia-manusia pilihan. Maka ikhwan fillah rahimani wa jami'an, untuk tentunya kokohnya perjalanan ini, hadhil kalimah tidak ada yang bisa mengantarkannya kecuali dengan taufik dari Allah Tabaraka Ta'ala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, hendaklah semuanya senantiasa beristi'anah kepada Allah Tabaraka Ta'ala dengan cara sama-sama semuanya benar-benar berjalan di atas as-sam'u wa ta'ah, sebagaimana dicontohkan dalam kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu, perkara dakwah yang alhamdulillah kita semuanya kumpul dalam komunitas kecil, dimudahkannya ada markaz ilmu, berkumpul dengan para asatidzah dan al-fudala, ikhwah, al-aba. Ini tentunya hadzal ijtima seperti perkumpulan ini betul-betul harus dijaga oleh semuanya. Dan disyukuri bahwa ini merupakan nikmat. Ini merupakan nikmat. Lihat dan lirik kehidupan keluar bagaimana dahsyatnya fitan yang terus menggoda, mengganggu, bahkan banyak merenggut manusia. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa jami'an, li ajli hadhil masalih, untuk berbagai macam kemaslahatan ini, para asatid berkali-kali musyawarah untuk menjaga dan memagari agar pembenihan yang baru kita sama-sama menebar, berusaha untuk menebarkannya dan sedang berusaha untuk menumbuhkannya ini tetap terjaga dari berbagai macam hama. Maka kita senantiasa bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik dan mencari yang paling maslahat untuk kebaikan semuanya. Akhirnya Amirul Mukminin mengingatkan bahwa Umar bin Khattab bukanlah pasukan musuh yang besar itu yang paling kita khawatirkan dari kalangan majusi atau musyriki, tetapi kemaksiatan yang ada di tengah-tengah jamaah, dosa dan noda dan dosa, berbagai macam pelanggaran syar'i yang dilakukan di tengah-tengah. Bahtera itu yang akan bisa membuat hancur dan merusak suasana. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa jami'an, setelah musyawarah berkali-kali para asatid dan juga pengurus mohon sama-sama berta'awun, ngasuh bersama-sama untuk berta'awun untuk menciptakan milieu kita supaya lebih baik, milieu ilmu, milieu ibadah yang di dalamnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanasuh
ta'awun, penuh tafahum untuk kebaikan itu semuanya. Sudah sangat jarang. Sungguh sangat jarang kehidupan seperti itu. Alhamdulillah ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka, oleh karena itu, setelah berkali-kali kita bermusyawarah dan juga insyaallah akan sampaikan nasihat oleh yang lain, Ustaz Abu Abdillah Sufyan qadarallahu, Ustaz Fauzan sedang ada urusan, juga Ustaz Rashid sedang ada urusan, jadi beliau tidak bisa. Kita menunggu qadarallah subhanahu wa ta'ala belum bisa bertemu untuk sama-sama berkumpul di tempat yang kita adakan malam ini. Namun di antara musyawarah yang lalu bahwasanya untuk ke depan, apalagi kita sudah memasuki mendekati bulan Ramadan, bulan Mubarak, Syahrul Mubarak, tentunya harus benar-benar di dalam meningkatkan ilmu, ibadah, taat. Itu yang harus dihidupkan. Baik, maka min ajli hadhil masalih, untuk berbagai macam kemaslahatan ini, ya talabah semuanya berjalan di atas nizam nuzum yang sudah lama bahkan berulang-ulang diingatkan, semua ditulis walaupun mungkin tulisan itu hilang lagi, tapi hendaklah ada dalam pandangannya atau di dada masing-masing bahwa kita itu sebagai talibul ilmi, kita itu sebagai apa? Muslim muslimah, bagi salafiyun salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, talibul ilmi dan talibatul ilmi. Kita jauh-jauh dari negeri, dari kampung yang berbeda-beda, meninggalkan tempat, apakah diistilahkan hijrah atau meninggalkan tempat masing-masing, bukan untuk apa-apa. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa, sama bumi Allah. Di sana ada bangunan, di sini ada bangunan, di sana ada tanaman-tanaman, di sini juga sama. Itu ya tidak ada bedanya. Namun alhamdulillah kita di sini dimudahkan untuk sama-sama belajar. Dimudahkan untuk sama belajar. Saudara kita, ikhwan kita ini banyak yang minta, ya. Di Irian kurang, Kalimantan kurang, Sumatera kurang, Sulawesi juga kurang, Indonesia Timur sana kurang. Jangan sampai disia-siakan komunitas yang alhamdulillah sudah Allah pilih ini. Dulu perjalanan ya sebagian alhamdulillah saudara-saudara kita yang sebagian sudah ya sedikitnya dengan apa yang dia ketahui beramal, mengamalkan ilmunya di sana sini, sampai mengalami makan singkong, makan gaplek, makan oyek, makan sampah pasar. Alhamdulillah Allah mudahkan dalam kondisi diganggu, digoda, sulit itu dulu untuk bisa belajar kontinu, yang alhamdulillah kita dimudahkan saat ini. Kenapa? Nikmat yang sudah Allah berikan di hadapan kita, kita kurang menjaganya, kita kurang mensyukurinya. Maka ini ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musyawarah demi musyawarah supaya kehidupan yang alhamdulillah pernah dialami oleh saudara kita, ikhwan kita yang ya dengan sedikit faidahnya menyebar di sana sini ke pelosok perkampungan yang di kota-kota, sabar dengan apa yang dia ketahui, terus ya memberikan kebaikan yang dia dapatkan dengan tentunya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya aturan-aturan yang dulu berjalan, bahkan bahasa Arab semuanya takalamun bil Arabiyah, ya. Malu kalau nggak bicara bahasa Arab. Baik, sampai ya alhasil pokoknya kalau tidak berbicara bahasa Arab itu ini ma'ruf. Enggak ada ya biloghah Jawiyah wala Sundawiyah wala apalagi Belanda, Prancis, Inggris, ini semuanya berusaha semuanya belajar berbicara bahasa Arab. Ini Bang, saling memperhatikan, disiplin, bukan sekedar pindah makan, pindah minum, pindah tidur, pindah bermain-main. Nah ini. Jadi tolong juga kepada para aba untuk sama-sama bertawun sama menjaga hadhihi al-bi'ah, ya. Bi'ah, lingkungan milieu yang seperti ini mudah-mudahan terus menyebar ya kebaikan ini dan bisa dinikmati oleh yang lainnya, karena sungguhnya banyak sekali yang menginginkan dan mendapatkan apa yang dirasakan, yang sedang dirasakan oleh kita, anak-anak kita. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Tahu? Paham misalnya? Jangan sampai ayam mati di lumbung padi, susuk, masya Allah, segala sudah ada tersedia, nggak bisa merasakan, menikmati apa yang dia sesungguhnya inginkan dan cari. Baik, barakallahu fikum jami'an. Maka musyawarah yang sudah lalu itu diantaranya baik penertiban ruangan, ya, karena terus bertambah yang kecil, yang besar, yang kecil khususnya, yang besar alhamdulillah ya bisa tahanlah kalau jalan agak jauh. Kalau yang kecil
memang dikondisikan tempatnya di sini. Itu yang kecil terus berdatangan ini karena masih ada yang mau daftar, mau ingin terus beristifadah belajar walaupun kita sebenarnya belum siap gitu. Namun mudah-mudahan dengan kita mohon kepada Allah memberikan kekuatan, bisa dimudahkan untuk berta'awun dalam rangka ibadah kepada Allah melalui dunia tarbiyah dan taklim. Kemudian santri seluruhnya sebagaimana alhamdulillah berjalan di Banat akhwat yang mau belajar, yang masih tetap insyaallah azam untuk hijrah dalam rangka lil ilmi ilallah wa rasulihi dengan terus mulazam ilmiah, tidak tersibukkan dan tidak memegang HP. HP tolong ashabul awail sekarang mengumpulkan HP-HP yang ada di santri semuanya. Nanti dikumpulkan. HP semuanya dikumpulkan. Kemudian tidak ada internet sana sini. PS mana ini? Apa PS? Tidak ada PS-an. Tolong semuanya, supaya menjaga milieu komunitas yang alhamdulillah Allah mudahkan ini. Kalau kita sama-sama peduli, tidak lain bali, ini bagaimana nasib ke depan anak-anak kita? Alhamdulillah masih mudah-mudahan bisa dikondisikan anak-anak yang masih kecil ini. Anak-anak kita ini mau besar, maka al-aba tolong sama-sama orang tua khususnya bapak-bapak dengan ummahatnya bertahun untuk mengkondisikan perkara ini. PS tidak ada PS. Ini sudah mulai mengarah dari PS karena butuh jajan ngerongsok. Nah, kalau sudah ngerongsok, ini nggak peduli anak. Wah, ini paku apa ini besi atau mungkin ember diinjak kemudian kemana? Tidak ada rongsok. Kalau ada anak kecil yang ngerongsok, siapa yang masih ingin ngerongsok? Nah ini. Baik. Nanti sama abaknya sama abi-abinya dengan sama pengurus. Baik. Ada bagiannya. Sanksi, iqab. Kita mau belajar. Jadi nggak ada HP, nggak ada rongsok, nggak ada PS, nggak ada internet, nggak ada acara liwat-liwat. Nah ini, nggak ada acara liwat-liwat, sudah liwat di sana, liwat di sini nantinya. Adapun mungkin kalau seandainya ada musyawarah ya boleh, misalnya karena mungkin sampai malam untuk. Kalau nggak ada urusan musyawarah, perkara dakwah, perkara yang perlu dipecahkan, nggak ada acara seperti itu semuanya. Karena memang sering yang kecil beristidlal dengan yang besar, yang besar terus beristidlal dengan yang lainnya. Nah ini, maka ayolah ikhwatiddin, jaga sama-sama kita jaga milieu kita, karena banyak musibah terus kita diuji, nggak tahu ini ada apa musibah. Ini selesai musibah ini datang musibah lain, peringatan ini, coba kokohkan. Mudah-mudahan dengan sama-sama kokoh di atas taat, Allah menjauhkan balai yang malapetaka yang terus datang silih berganti menimpa kita. Barakallahu fikum jami'an. Jadi tolong pengurus ashabul awail sama-sama menjaga perkara ini. Kemudian juga untuk yang di sini, aba yang di sini, anak-anak yang di sini, karena memang pengaruhnya besar dengan pulang pergi ini, tolong semuanya yang di sini tidur di sini. Yang di sini yang banin tidur di masjid, nanti diatur di asrama. Nanti diatur gimana tentang makan minumnya, karena memang akhirnya disiplin jadi ini buyar lagi. Yang di luar, yang pulang, karena memang abah sebagian nggak bisa kontrol, akhirnya yang di dalam kebawa keluar. Ini kalau sudah PS-an, rongsok-rongsokan, nggak tahu bagaimana nantinya. Oleh karena itu, sebagaimana kita semuanya berhijrah untuk ilmu, ilallah wa rasul, dan wal muslimun al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin di atas syaratnya. Aturan-aturan ini dalam rangka meraih kemaslahatan untuk kebaikan semuanya. Bukan untuk membinasakan si ini, untuk mencelakakan si ini, untuk menjatuhkan si ini, untuk menghinakan. Bukan, tetapi untuk kemaslahatan semuanya. Maka, fa'atabiru ya ul absar, ya ul alba. Gunakan ukuruna. Mana yang bermanfaat dan mana yang tidak memberikan maslahat. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendapatkan senantiasa taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaallah Ustaz Abu Abdillah memberikan tausiah dan mengingatkan baik mawaidah ana wala jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sungguh begitu besar dan begitu banyaknya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian menghitung nikmat Allah, yakni satu nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Apalagi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan begitu banyaknya. Dan ulama menjelaskan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya umum dan ada yang khusus. Adapun yang umum adalah nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya, baik yang kafir maupun yang muslim. Bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang atau makhluk yang tidak berakal, itu pun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbagai macam kenikmatan ini. Sehingga bukan merupakan suatu tanda kecintaan seorang hamba apabila kecintaan Allah kepada seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya nikmat-nikmat keduniaan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia ini kepada seorang kafir walaupun hanya seteguk air. Tetapi karena nikmat dunia ini nikmat yang umum, yakni tidak ada nilainya, tidak ada suatu hal yang berharga padanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada yang muslim maupun kepada yang kafir sekalipun. Namun ada nikmat yang khusus, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat iman dan amal saleh yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya. Hanya Allah pilih orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada iman dan kepada amal saleh. Demikian pula ulama menjelaskan dalam iman dan amal saleh itu pun ada tingkatan-tingkatan. Setiap orang yang memiliki keimanan yang lebih daripada yang lain dan amal saleh yang lebih daripada yang lain, maka dialah orang yang Allah berikan nikmat melebihi yang lainnya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan amal saleh melebihi syukur kita atas nikmat keduniaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sebab hakikatnya kenikmatan dunia, kekayaan yang kita miliki, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa tinggal di sebuah rumah, sehat alhamdulillah. Sebenarnya itu semuanya hal yang rendah, bukan sesuatu yang sangat berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan untuk bersyukur. Maka bagaimana lagi dengan nikmat iman dan nikmat amal saleh? Tentunya lebih berhak, lebih wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran yang paling besar adalah dengan menjaga nikmat tersebut. Bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah dengan menjaga nikmat tersebut. Jangan kita sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak mensyukurinya dengan menyia-nyiakan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat itu dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkari, kamu tidak mensyukuri nikmat itu, maka sungguh azabku sangat pedih. Nikmat iman dan amal saleh
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba akan dicabut darinya kalau dia tidak menjaga nikmat iman tersebut. Bukankah bukti telah banyak kita saksikan, banyak yang tadinya dia seorang muslim, dia kemudian menjadi murtad. Yang tadinya dia beramal saleh, kemudian dia futur. Dia meninggalkan amal-amal saleh. Ini karena apa? Karena dia tidak menjaga kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan itu darinya. Dan sebesar-besarnya amalan, sebesar-besarnya usaha untuk menjaga iman dan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah dengan menuntut ilmu. Tidak ada yang lebih besar daripada menuntut ilmu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama. Kalau kita ingin terus kebaikan itu ada dalam diri kita, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali dengan terus berusaha memahami agama ini dengan baik, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Inilah rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu seorang akan meraih kebaikan. Inilah rahasia kenapa para ulama mengatakan al-ilmu ma ja'an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma siwa dzalika falaysa bil ilm. Ilmu itu adalah apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan yang selain dari itu bukanlah dinamakan ilmu. Kenapa? Karena para sahabat telah terbukti sebagai orang-orang yang mengamalkan ilmu setelah mereka mempelajari dengan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, orang yang disebut sebagai salafi, orang yang disebut sebagai pengikut salafus saleh, yang disebut sebagai sunni, yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah adalah para talabatul ilmi, adalah para penuntut ilmu. Jangan mengaku-ngaku kita ini ahlus sunnah, kita ini salafi, tetapi kita tidak memiliki perhatian terhadap ilmu, atau kita tidak memiliki kesungguhan atau pengagungan yang besar terhadap ilmu, terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan sesungguhnya, yang sangat membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah itu memiliki pengagungan yang besar terhadap ilmu, sedangkan ahlul bid'ah mereka meremehkan ilmu. Ahlus sunnah memiliki pengagungan yang besar terhadap ilmu. Mereka tidak meremehkan ilmu. Mereka mempelajari, mereka meluangkan waktu, mereka berjuang untuk mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya, dan Rasulnya mengajarkan kepada para sahabat dan diwariskan kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Oleh karena itu, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, dibuatlah ma'had, dibuatlah markas-markas ilmu, dibuatlah sekolah-sekolah dalam rangka kita menuntut ilmu agama agar lebih terfokus, agar kita lebih bisa bersungguh-sungguh, agar kita bisa mengamalkan ilmu, dan agar bisa kita mempelajari ilmu tidak sekedar teori, tapi sekaligus dengan prakteknya. Tidak sekedar kita mendengarkan teori-teori yang disampaikan oleh para pengajar, tapi kita melihat bagaimana prakteknya mereka dalam mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga kita bisa mengamalkan ilmu dengan baik, dan kita bisa melihat hakikat orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Apakah dia layak dijadikan teladan, ataukah dia hanya pandai berucap tapi tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ini faidah-faidah yang besar dengan adanya sebuah ma'had, dengan adanya sebuah markas ilmu. Dan ini bukan pertama dilakukan, tetapi telah dilakukan oleh para ulama di seluruh dunia dari zaman ke zaman. Dibuat markas-markas ilmu, dan bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangunnya Masjid Nabawi bukan sekadar untuk salat, bukan sekadar untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu. Sampai ada para sahabat yang tinggal di masjid, yang mewakafkan dirinya khusus untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mereka makan, atau kaum muslimin memberi mereka makan, mereka makan. Kalau tidak, maka mereka kelaparan. Ini
Para sahabat yang dikenal dengan ahlus suffah, yang tinggal di suffah, yang tinggal di masjid untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi utusan-utusan yang berdatangan dari kabilah-kabilah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke markas ilmu, ke pusat ilmu untuk belajar dan melihat bagaimana pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap ilmu yang mereka sampaikan. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi nikmat yang sangat besar bagi orang yang masih memiliki akal, bagi orang yang memiliki secuil iman, secuil pemahaman terhadap ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan meyakini ini adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat bersama menuntut ilmu agama, untuk dapat bersama mengamalkan ilmu yang kita ajarkan dan kita pelajari. Dan mudah-mudahan itu kelak akan sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga keluarga kita yang ada di kampung maupun masyarakat kita. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Barang siapa menyanyiakannya, dia telah menyanyiakan nikmat yang sangat besar dan sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat itu darinya. Oleh karena itu pula, ana menasihatkan kepada diri ana sendiri dan kepada ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah untuk mempergunakan waktu yang singkat ini. Kita tidak akan selamanya di sini. Sebagian besar kita mungkin tidak akan selamanya di sini. Antum akan pergi untuk berdakwah atau melanjutkan menuntut ilmu kepada masyayikh. Maka kesempatan, waktu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di tempat ini untuk kita bisa saling ifadah wal istifadah dengan sedikit ilmu yang kita ketahui ini, pergunakan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita akan pentingnya waktu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr," demi masa, demi waktu. Ulama mufassirun menjelaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu nama dari makhluknya kecuali karena dia memiliki suatu ahamiyah, suatu urgensi, suatu hal yang sangat penting yang terkandung di dalamnya. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Seperti kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai anak Adam, hakikatnya engkau hanyalah kumpulan waktu. Hakikatnya manusia itu hanyalah kumpulan waktu. Setiap berlalu satu waktu dalam kehidupanmu, berlalu pula umurmu, berlalu pula masa hidupmu. Dan manusia itu hanya ada pada 3 waktu. Waktu yang telah dia lalui, yang kalau dia lalui dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur. Tapi kalau dia lalui dengan kemaksiatan, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, waktu yang saat ini kita berada di dalamnya, yang kita belum tahu apakah kita akan bisa keluar dari waktu ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pergunakan dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang yang belum tentu kita sampai kepadanya. Ini hakikatnya anak Adam. Hanya 3 waktu yang ada dalam kehidupannya. Dari seluruh kehidupannya, hanya ada dia 3 waktu yang ada pada dirinya, hakikatnya. Maka, waktu yang kita ada padanya sekarang ini, jangan kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan waktu untuk mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Kita akan menyesal kelak kalau kita menyia-nyiakan waktu ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat di mana manusia kebanyakannya tertipu, terlena dengan 2 nikmat tersebut sehingga mereka sia-siakan. Mereka tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Makanya di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita akan setiap waktu yang telah kita lalui dalam kehidupan dunia ini. Jangan kira waktu yang Allah anugerahkan kepada kita itu Allah akan biarkan sia-sia belaka. Tidak. Allah akan minta pertanggungjawaban setiap detik yang kita lalui
dalam kehidupan kita ini. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'alan arba, sampai dia ditanyakan 4 perkara. Di antara 4 perkara tersebut, 2 pertanyaan itu berhubungan dengan waktu. An umrihi fima abnah, fima afnah, tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya, di mana dia habiskan masa mudanya. Subhanallah, betapa nikmat waktu itu sangat besar. Betapa pentingnya nikmat waktu. 2 pertanyaan kelak tentang waktu yang Allah akan mintai kita pertanggungjawabannya. Tentang umur kita secara keseluruhan. Kemudian tentang masa muda secara khusus. Masa muda adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, kita dapati para ulama memanfaatkan masa muda mereka benar-benar untuk belajar. Dan telah kita maklumi bersama bagaimana perjuangan para ulama untuk bisa belajar. Ya, sungguh luar biasa. Bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan waktu, sungguh luar biasa. Sehingga kalau kita mau disebut atau mengaku-ngaku sebagai seorang salafi, seorang sunni, pengikut salaf, pengikut sunnah, mestinya kita mencontoh para ulama. Bagaimana semangat mereka, bagaimana mereka memanfaatkan waktu untuk meraih ilmu. Mereka tidak membiarkan jasad-jasad mereka itu bisa beristirahat. Sampai kata al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, la yuta'alamul ilm birahatil jism. Tidak akan bisa ilmu itu dipelajari dengan jasad yang bersantai-santai, dengan badan yang santai-santai saja. Tidak akan bisa. Seperti juga kata salaf, kalau engkau mengerahkan seluruh potensimu untuk menuntut ilmu, engkau hanya akan bisa meraih sebagiannya. Bagaimana lagi kalau setengah-setengah dikerahkan potensi kita, tenaga, pikiran, waktu untuk menuntut ilmu, tentunya kita tidak akan bisa meraih ilmu itu dalam waktu yang sangat singkat ini dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak. Kalau seluruh potensi kita kerahkan, separuhnya tidak akan bisa kita raih, atau kita tidak akan bisa meraih semuanya, bagaimana lagi kalau kita hanya mengerahkan sebagian potensi kita, dan sebagiannya kita sia-siakan untuk bermain PS, untuk jalan-jalan, untuk datang ke internet, dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Sebuah ironi. Kita sudah datang di majelis ilmu, kita sudah datang di markas ilmu, tapi kita tidak mempergunakan waktu kita dengan sebagaimana mestinya. Demi Allah, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal setelah berlalu masa muda kita. Jangan sampai kita tangisi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama kepada syabab yang belum berkeluarga. Subhanallah, antum akan menyesal kalau tidak menggunakan masa-masa belum menikah ini setelah antum tahu betapa sibuknya orang yang sudah menikah. Kalau antum sudah menikah kelak, antum merasakan betapa sibuknya orang menikah. Dia sudah memiliki tanggungan, memiliki tanggung jawab, maka baru antum akan tangisi, walaupun cuma tangisan di dalam hati, betapa menyesali aku tidak menggunakan waktu ketika belum menikah. Sekarang sudah punya tanggung jawab. Mau tidak mau, waktu harus dibagi. Waktu untuk menafkahi istri, menafkahi keluarga, dan waktu untuk belajar. Tidak akan bisa belajar full sebagaimana ketika belum berkeluarga. Apalagi kalau sudah punya anak. Apalagi kalau ada anak yang sakit, istri juga sakit. Ya, subhanallah, sulit sekali untuk bisa belajar secara maksimal sebagaimana dulu ketika belum menikah. Ini nikmat yang sangat besar. Walaupun bukan alasan bagi orang yang berkeluarga untuk meninggalkan thalabul ilmi, tapi kenyataan berbicara, dia tidak bisa menuntut ilmu sebagaimana ketika dia belum menikah. Waktu yang dia berikan untuk menuntut ilmu ketika dia belum menikah itu berbeda ketika dia sudah menikah. Ini kenyataan. Walaupun itu bukan alasan untuk dia meninggalkan thalabul ilmi. Oleh karenanya, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk menuntut ilmu, pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir ingin saya ingatkan, seperti kata Ustaz kita, Ustaz Khatib hafizahullah taala,
al-muslimuna ala syurutihim. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kaidah para ulama akan wajibnya antara kaum muslimin kalau mereka sudah membuat suatu akad atau suatu persyaratan, mereka bersepakat untuk mentaatinya, maka wajib bagi mereka untuk mentaatinya walaupun tidak ada nas yang sharih di dalam Al-Quran was sunnah, sepanjang dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu wajib terikat atas syarat-syarat yang mereka sepakati, syarat-syarat yang mereka buat, dan hal yang ma'kul, yang masuk di akal. Kalau sebuah markazul ilm, kalau sebuah ma'had membuat syarat-syarat demi suatu ketertiban ma'had dan demi agar proses menuntut ilmu itu berjalan dengan baik, itu sesuatu yang masuk akal, tidak diingkari oleh orang awam, oleh ahlul dunya wa ahlul akhirah wa ahlul din. Tidak diingkari. Harus ada persyaratan, harus ada aturan-aturan, harus ada nizam di dalam sebuah ma'had, di dalam sebuah markazul ilm, agar proses menuntut ilmu itu berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan tidak terjadi kekacauan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika seorang memasuki satu markazul ilm, dia memasuki satu ma'had, berarti dia sudah siap untuk mentaati aturan-aturan tersebut. Dan ini wajib atasnya. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat, wajib terikat atas syarat-syarat mereka, atau syarat-syarat yang mereka sepakati. Iya. Kalau seorang masuk sebuah ma'had, tentunya dia sudah siap untuk mentaati aturan-aturan yang ada di ma'had tersebut. Ya, atau tegasnya, siapa yang tidak bisa mentaati aturan ma'had tersebut, sudah, jangan masuk ke ma'had tersebut. Cari ma'had yang lain yang kira-kira sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Kapan dia mau keluar main internet, dia tidak dilarang. Kapan dia mau bermain PS, dia tidak dilarang. Dia mau menggunakan HP semaunya, dia tidak dilarang. Cari ma'had yang seperti itu. Kalau memang dia tidak bisa mentaati aturan yang ada di ma'hadnya sekarang. Karena kalau dia terus melakukan itu, yang pertama, dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Yang kedua, dia akan mengoyak-ngoyak persatuan yang ada di dalam ma'had tersebut. Jangan engkau mengira yang menyatukan, yang memisahkan kaum muslimin, yang mencerai-beraikan kaum muslimin hanya bid'ah saja. Hawa nafsu, al-hawa, kemaksiatan, itu juga bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan bisa terjadi peperangan. Ya. Bisa terjadi saling pembunuhan antara kaum muslimin karena adanya hawa, walaupun tidak ada bid'ah di situ. Ya. Antara kaum muslimin, bahkan antara sesama ahlus sunnah, bisa saling berperang, bisa saling membunuh. Karena apa? Karena adanya hawa nafsu. Tidak ada kebid'ahan. Mereka tidak melakukan bid'ah. Sama-sama ahlus sunnah, tapi bisa saling membunuh. Karena apa? Karena al-hawa, hawa nafsu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, as-subul, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Apa kata Imam Mujahid rahimahullahu taala tentang as-subul yang akan memecahkan kalian dari jalan Allah? Al-bid'ah wa syahawat. Bukan hanya bid'ah, juga syahwat. Syahwat-syahwat yang dituruti. Kemauan untuk bermaksiat. Kemauan untuk menyelisih aturan-aturan yang ada. Untuk menyelisih perintah Rasulullah SAW. Maka ini akan bisa menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Iya. Dan kita tahu bersama, ukhuwah itu adalah nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Dan ingatlah, ketika dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalian. Allah buat kalian bersaudara. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Maka siapa yang memecah belah persatuan kaum muslimin dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan penyelesaian terhadap aturan-aturan yang dia lakukan, dia termasuk orang yang tidak bersyukur dengan nikmat ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kalau memang sudah tidak bisa mentaati aturan yang ada, ya sudah selesai. Cari ma'had yang kira-kira bagus, yang sesuai dengan seleranya. Ini
Yang kedua. Ini yang pertama, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati aturan-aturan yang disepakati oleh kaum muslimin sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang ketiga yang paling berbahaya, santri-santri yang tidak mau mentaati aturan-aturan ini, kalau dibiarkan, dia akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi malasnya dia menuntut ilmu, ulahnya dia untuk menyelisih aturan-aturan, ini akan mempengaruhi yang lain kalau mau dibiarkan. Maka harus ada aturan yang tegas. Diberi peringatan, diberi nasihat dengan lemah lembut, didekati berulang-ulang. Tapi kalau sudah tidak bisa ditegur, kalau ma'had sudah tidak mampu, kalau pembina-pembina sudah tidak mampu, maka tidak ada jalan lain kecuali dicarikan ma'had yang lain yang kira-kira mampu untuk membinanya. Mungkin masukkan di asrama militer, atau di mana saja yang kira-kira mampu untuk membinanya. Ini bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Kalau misalkan ada yang terpaksa dicarikan ma'had yang lain, atau disuruh tutup pintu ma'had dari luar, agar dia jangan mempengaruhi yang lainnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tegakkan saling nasihat menasihati dan mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Ini sifat orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menutup hati orang-orang kafir? Karena mereka tidak mau mengambil manfaat dari nasihat yang mereka dengar. Hati-hati. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala menutup hati kita karena tidak mau mengambil manfaat nasihat yang kita dengar. Nasihat untuk takwa kepada Allah, nasihat untuk memanfaatkan waktu, nasihat untuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Hati-hati. Jangan sampai hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Karena tidak mau bersifat sebagaimana sifatul mu'minin, tanfa'uhum nasihat. Nasihat bermanfaat bagi mereka. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seutuhnya, jangan setengah-setengah. Dan dengan pemahaman yang baik, dengan bimbingan para ulama, jangan sesuai dengan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ana memandang ini sebagai aturan yang baik, aturan yang sangat bagus. Kalau HP seluruh para santri itu semuanya dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan, disimpan. Mungkin nanti liburan baru dikembalikan. Atau ada hal-hal yang mendesak, perlu dihubungi kepada keluarga, baru dikumpulkan, baru dikembalikan. Ini suatu aturan yang sangat bagus. Ini demi kepentingan bersama. Demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keluarnya seorang dari kita ke internet tanpa ada suatu hajat yang mendesak, apalagi ke PS, ini sudah terdapat pelanggaran syariah yang sangat banyak. Orang yang main PS, apa yang dia mainkan? Bukankah itu gambar-gambar bernyawa? Apa tidak ada PS yang menggunakan musik-musik? Setahu saya PS itu ada musik-musik semuanya. Belum lagi ada ikhtilaf di situ. Belum lagi menyanyiakan harta. Apa sewa PS itu gratis? Menyanyiakan waktu, menyanyiakan harta. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan internet yang lebih parah lagi sebenarnya. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan internet dan kita dapati di situ ada nyanyian-nyanyian yang biasa. Orang-orang awam, biasa dalam tanda kutip, orang-orang awam yang tidak mengerti haramnya nyanyian-nyanyian. Lalu kita pun duduk di situ. Mungkin awalnya hati mengingkari, lama-lama enak juga nyanyian ini. Ini sangat berbahaya sekali. Belum lagi kita dapat membuka situs-situs internet yang membawa kepada kesesatan, kepada kemaksiatan. Dan ini bisa menjadikan seorang itu ketagihan. Sekali dia lihat gambar porno, akan membuat dia ketagihan untuk selalu datang ke internet. Bahkan tidak berlebihan kalau orang curiga, dia mau ke internet cuma untuk melihat gambar-gambar seperti itu. Mau apa sebenarnya ke internet? Apa ada urusan bisnis? Apa mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama di sana? Apa tidak cukup CD-CD nasihat yang kita miliki, kitab-kitab para ulama? Tidak berlebihan kalau kita mencurigai orang yang datang di internet itu mau melihat gambar-gambar porno sebenarnya. Atau mau membaca cerita-cerita tentang perzinahan dan seterusnya yang banyak tersebar di internet. Ikhwan fiddin, ini bisa menjadi sesuatu yang candu pada kita. Oleh karena itu, karakter syariat ini sebelum terjadi maksiat diputus semua jalan yang mengarah ke sana. Maka sebelum kita jauh, semakin terjerumus
dengan hal-hal yang bermaksiat ini, kita putus ya. Kita putus semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke sana. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini saja yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari keburukan kami dari syaitan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira atas nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat lakum jami'an. Kemudian sekali lagi himbauan semua talabah ya, HP dikumpulkan di kantor tanpa harus ada razia. Ya, sini adalah kita semuanya untuk beribadah, belajar, tafaqquh fid din. Ya. Tidak ada perkara yang perlu disembunyikan karena sudah kita sama menyadari, sering diingatkan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nanti semuanya dikumpulkan ya, tolong pengurus pengasuh ya, dan aba membantu untuk kebaikan ini semuanya. Dan diingatkan sekali lagi anak-anak tidak ada rongsok merongsok ya, karena sudah mengarah kepada yang tidak baik. Baik, demikian ya, jalsah malam ini mudah-mudahan bermanfaat lana lakum jami'an. Dan diingatkan kembali untuk kamar yang di sekitar sini untuk sigor ya. Jadi yang ini tolong dimahja diisi, dan juga di sana tolong dikondisikan suasana belajar. Sebagaimana dulu belajar ikhwan itu sampai jam 12, jam 1 malam belajar, bukan ngobrol ya, tapi belajar. Sehingga alhamdulillah setahun 2 tahun bisa ta'awun ibadah dakwah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu sebagaimana yang sudah diingatkan sebelumnya oleh Ustaz. Allah sudah berfirman wal 'ashr. Ini menunjukkan sangat pentingnya setahun 2 tahun, masya Allah. Bisa yang di sana bertahun-tahun, karena memang al-jid, kesungguhan dan karunia Allah tentunya. Kemudian kesungguhan yang diinginkan oleh ikhwah talabah. Gunakan waktu baik di sana ataupun di sini. Di sini yang kecil itu sama-sama terus dibimbing. Kalaupun mungkin ya sedikit olahraga kesehatan, jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian anak-anak ini sudah ada pagar, jangan sampai jebol ya, nggak ada yang main. Malam jam tidur istirahat, kemudian siap untuk belajar lagi. Kalau ada yang di sana sini malam kemudian kemana? Baik, nanti jam yang biasa berjalan dulu sampai jam berapa belajar, di mana tempatnya. InsyaAllah diberjalankan, kemudian saling membimbing semuanya. Barakallahu fikum jami'an, karena alhamdulillah sudah mendekati Ramadan. Kita semuanya banyak ya muhasabah kepada Allah, banyak mohon ampun dan istighfar. Ini sudah mendekati bulan yang mulia. Jangan sampai termasuk orang yang merugi masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan ya, tidak mendapatkan barakah, rahmat, maghfirah, naudzubillah minal khudlan, dari kehinaan dunia dan akhirat. Demikian nasihat ya, kalimat, mudah-mudahan bermanfaat lana lakum jami'an wa astaghfirukum wala taksir ya. Sekali lagi nanti semuanya dikumpulkan HP dan ya yang semana dengan itu di kantor. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsira. Sallallahu Muhammadin walhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.